Yang dilihat oleh Weber dalam teori-teorinya itu masyarakat barat modern. Jadi modern Western Society. Weber ini lahir 1864 abad 19 ketika barat sedang puncak-puncaknya modern dan sains sedang jaya-jayanya. Orang barat itu katanya Weber, hidupnya semakin lama semakin rasional. Bahasanya Weber, goal-oriented rationality. Hidupnya semakin rasional, semakin praktis, pragmatis, nggak pakai bulet. Pingin harus dilakukan. Tidak harus muter-muter pakai dalil, tidak harus pakai tradisi, pakai analisis jelimet, pakai filsafat yang muter-muter. Enggak. Orang barat cenderung pragmatis, goal-oriented, orientasinya hasil. Oke, pingin dapat pacar, ya nembak lah. Langsung, nggak kakean mikir, piye yo, aku nek ditolak piye ya nembak aja, kalau ditolak ya cari lagi, simple. Itu namanya goal oriented. Pingin cepet lulus ya belajar. Ya segera digarap tesismu, skripsimu, itu goal oriented. Nggak kesuwen mikir. Sebentar Pak, sebentar, dirancang dulu, dimulai, ada kesuwen, harus digarap wae. Orientasinya hasil, nanti kalau ada hasilnya bagus apa jelek baru dinilai. Kalau jelek ya direvisi, kalau bagus ya diajukan terus. Ini gaya modern, pragmatis, tidak kesuwen buletnya. Dan itu yang dilihat oleh Weber di masyarakat modern barat. Oke, pingin sehat, ya makan yang sehat, jaga kebersihan, olahraga, dan ya selesai sudah. Nggak terlalu bulet muter-muter. Dan ini pergeseran paradigma dari sebelumnya. Kalau sebelumnya cara berpikir barat itu dipengaruhi tradition, affection itu perasaan, dan value oriented rationality. Rasionalitas yang basisnya nilai, bukan goal. Kalau orang dulu, mungkin sekarang di timur masih seperti ini. Jadi value oriented. Yo nembak, tapi yo dipikir dulu itu baik apa buruk. Cocok ndak sama tatanan di sini. Sopan ndak langsung tiba-tiba nembak. Itu value oriented. Nilainya dibahas juga, ndak ujuk-ujuk nembak. Kalau salah tembak gimana? Kalau bagi masyarakat jelek gimana? Kalau ndak pantas gimana? Lahirnya bisa kontraproduktif. Itu value oriented. Affection, main perasaan. Ya ndak enak lah, ndak pantas lah. Itu affection. Tapi kalau barat modern itu ndak lah. Ya perasaan nanti lah. Yang penting kan tujuannya kena. Ndak pantas ndak apa-apa, tapi kan boleh, sah. Itu goal oriented. Oke. Dan tradition itu ya biasanya bagaimana, kebiasaan yang jalan bagaimana. Jadi sebelum modern orang itu hidupnya dipengaruhi oleh tradisi, afeksi, dan nilai. Biasanya bagaimana, pantas tidaknya bagaimana, dan nilai yang jadi pijakannya apa. Biasanya minum di ngaji ini 1 gelas, ya kamu 1 gelas. Kalau sudah habis ya wis, meskipun kamu haus, ndak enak harus ngambekne. Itu tradition. Affection juga ndak enak, tak miring lirik terus mau ngambil lagi. Jangan-jangan perasaan aku nanti. Itu kan. Terus value, nilai. Wah, nilai itu ya dasar. Masa ya pantasnya itu ya kalau mau minum banyak-banyak ya kesini besok bawa jajan juga biar imbang. Itu value, nilai. Ada nilai harmoni, nilai kepantasan, ada rasa, ada tradisi main. Ini dulu katanya Weber.
Tapi semakin orang modern semakin goal oriented. Tujuannya minum ya biar ndak haus. Kalau ndak haus aku ndak usah ngambil minum. Tapi kalau aku sangat haus 2 gelas ya ndak apa-apa. Rasional saja. Tujuannya makan ya biar nggak lapar. Kalau sedang sangat lapar sampai 2 piring ya ndak apa-apa, memang masih lapar. Tapi tradisi sebelumnya itu ya pertimbangan kebiasaannya bagaimana. Kadang-kadang kita makan itu kan juga kebiasaan. Pokoknya sehari 3 kali itu kebiasaan namanya. Kadang-kadang mulai pagi sampai jam 12 nyemil, terus begitu jam 12 waktunya makan ini. Padahal yo perutmu mungkin masih penuh, tapi kan sudah jam waktu makan, yo kamu makan. Itu tradition, kebiasaannya begitu. Jadi kenapa kamu makan siang? Karena biasanya begitu, bukan karena siang hari kamu sudah lapar. Affection juga begitu, urusannya rasa, lagi-lagi pakai rasa dan value. Jadi yang dilihat oleh Weber sekarang masyarakat barat yang semakin modern. Dan ini kayak banyak filosof barat yang lain, bahwa sejarah itu berkembang ke arah yang lebih rasional. Kayak Hegel itu kan dia juga bilang sejarah berkembang ke arah yang lebih rasional. Darwin dengan evolusinya juga melihat organisme itu berkembang ke arah yang lebih rasional. Jadi ndak usah galau kalau ada peristiwa konflik macam-macam, tabrakan antar pemikiran. Percayalah besok yang survive adalah yang lebih rasional. Yang tidak rasional akan tergilas. Nah itu katanya Weber. Jadi social action yang fokus umumnya pada masyarakat barat dan cirinya adalah goal oriented rationality, meninggalkan tradition, affection, dan value oriented. Meskipun hari ini orang barat sedang berusaha mengembalikan lagi tradition, affection, dan value orientednya dalam banyak kajian. Makanya kajian-kajian model timur marak lagi, kajian-kajian model New Age, spiritualitas baru marak lagi. Karena mungkin orang capek goal oriented. Sekarang mulai didengungkan bahwa hasil itu tidak lebih penting daripada proses. Nah, itu nanti hubungannya sama nilai. Itu barat hari ini. Sementara kita baru mau goal oriented. Barat sudah ingin meninggalkan goal oriented. Nah, ya enggak apa-apa. Nanti yang kita tinggal diambil oleh barat, terus kita pakai miliknya barat. Terus kita rindu lagi pada milik kita yang lama. Terus barat pingin lagi dengan rasionalitasnya yang lama. Ya wis, itu bagi Ibnu Khaldun ya sejarah itu memang kayak gitu, muter. Dulu kita belajar dari barat, Yunani, terus kita jaya. Sebaliknya barat belajar dari kita, terus kita kalah. Kebalik, sekarang kita belajar dari barat. Dulu orang barat mimpi-mimpi bisa dapat beasiswa di negara-negara Islam, bisa dapat beasiswa di Nizamiyah, di Al-Azhar dulu sebelum barat maju. Tapi sekarang kebalikannya, kita yang mimpi-mimpi dapat beasiswa kuliah di barat. Kita yang mimpi dapat beasiswa ke Jerman, ke Belanda. Meskipun itu untuk belajar ilmu kita sendiri, belajar Al-Quran, belajar Islam, itu malah ning Jerman, ning London. Ya karena kita memang kalah dalam peradaban. Kalau belajar di negaranya sendiri apa ndak bisa? Ya bisa, cuma isinya ya tawuran terus di negaranya sendiri. Ya, sidik-sidik tawuran. Dapat beasiswa ke Yaman, 2 bulan di sana diserbu oleh Arab, suruh pulang, karena perang. Dulu saya punya tetangga dapat beasiswa di Suriah. Ya sekarang pulang. Kalau di sana perang. Irak juga perang. Afghanistan, Pakistan, isinya perang kabeh. Ya tidak sempat belajar akhirnya kan, ya wis lah ning barat lah. Oke, yang memang peradaban sekarang modelnya begitu. Ya mungkin pada saatnya besok akan muter lagi. Sopo ngerti dengan Donald Trump jadi presiden itu terus umat Islam jadi kompak. Kompak itu kan karena musuhnya podo bareng-bareng. Umat Islam itu kalau tidak ada musuhnya kan gegeran karo PDW sak kancane ya. Sing enak memang dicariin musuh bersama.
Akhirnya kompak wis. Dulu kita kompak waktu zaman Belanda kan, wah orang Islam melawan Belanda, jihad, kompak. Begitu merdeka ya gegeran dewe akhirnya. Oke, itu dulu. Sekarang tidak ada bedanya.